الحمد لله الملك المتعال المنزه عن الشركاء والأبدال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي من الضلال وعلى آله وصحبه خير وصحبه وآل. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang dengan antum para tamu Nabi Muhammad SAW. Kami ucapkan segala hormat kepada seluruh yang hadir, wabil khusus orang yang berpengaruh dalam acara ini, sesepuh-sesepuh yang menghiasi shadar majlis ataupun tempat utama di majlis ini, begitu juga takmir yang telah mempersilahkan, memudahkan kita untuk menyebarkan nama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah telah kita dengar untayan kata daripada Ustaz Jamal bagaimana kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu mulia. Nabi mulia bukan karena bulan, Nabi mulia bukan karena tempat, Nabi mulia bukan karena waktu. Semua menjadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Ustaz Jamal ngasih dua pesan, diingat-ingat, untuk membuktikan bahwasanya kita itu betul-betul bahagia dengan kedatangan Rasul SAW, yaitu dengan memperbanyak sholawat dan juga menghidupkan sunnahnya dimanapun kita berada. Alhamdulillah, malam hari ini kita sambut dengan hangat kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kita meriahkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, bulan kelahirannya. Tidak semua orang bisa seperti ini, betul apa betul? Bukan tidak semua. Kita termasuk orang-orang yang terpilih sehingga kita bisa menyanjung tinggi, menghargai kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mau kalah dengan sahabat yang menyambut Nabi ketika masuk Madinah, al-Badru alaina. Kita buktikan bahwasanya kita cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berapa jam kita ini? Sholawatan, berapa banyak sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu, ayo niat mulai sekarang kita sambut bulan ini dengan apa? Kita kosongkan hati kita kosongkan amal kita dari selain Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya mikir kerjaan tidak ada selesainya, yang biasanya mikir istri tidak ada selesainya, anak tidak ada selesainya, kita kosongkan, kita isi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Pikirkan terus Nabi Muhammad. Kita sibukkan para malaikat, kita kasih kerjaan dengan apa? Mencatat banyaknya sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat adalah termasuk amal yang paling hebat, dahsyat. Kenapa? Allah Ta'ala banyak memerintahkan hambanya untuk berbuat baik, untuk berbuat taat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Yang gitu. Sholatlah, berikanlah zakat, ziarahlah kamu kepada saudaramu. Ya, tolonglah orang yang payah dan semacamnya, tapi Allah tidak melakukannya. Allah hanya memerintahkannya. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk bersolawat, Allah juga turun tangan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala katakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah Ta'ala katakan sungguh Allah Ta'ala tekankan bahwasanya ini betul-betul terjadi. Allah beserta seluruh malaikatnya. Dikatakan oleh tauhid bahwasanya kita harus beriman kepada malaikat. Salah satunya apa? Kita imani bahwasanya jumlah mereka tidak bisa dihitung. Semua malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalian ikutlah dengan mereka untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah ada kisah lucu malaikat Israfil. Israfil itu bahasanya yuk sangkakala ataupun trompet. Kapan ditiupnya? Tahun baru? Tahun baru atau tahun akhir? Akhir tahun. Akhir daripada kehidupan. Kalau sudah ditiup, geblak kabeh. Betul apa betul? Sudah ditiup selesai, tidak ada cerita
tentang kisah dunia ini selesai. Ya. Allah Ta'ala hanya memberikan kepadanya tugas itu. Ada orang tanya kepada Ustaz, ya Ustaz, saya belajar katanya malaikat Israfil itu tugasnya hanya meniup trompet. Dan terus apa yang dilakukan sekarang? Kira-kira apa? Jadi maksud trompet itu gimana ada benernya? Musuhi trompet. Lek Mas Mada hafal. Kalau antum tahu dalilnya, maka antum akan menjawab mereka sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya kamu pemusuh Nabi solawatan. Solawatan semua malaikat solawatan. Jadi kita adalah meniru malaikat, meniru perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah malam hari ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengarkan untayan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengkaji sedikit daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dia lahir di tahun 600-an Hijriah. Berapa tahun yang lalu? 400 lebih, 440 sekian lagi. Lama, sangat lama. Tapi sampai sekarang apa yang dikumpulkan bisa kita baca. Betul teman-teman? Jadi beliau upaya untuk mengumpulkan tidak banyak-banyak 40 hadis supaya apa? Bisa dihafalkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW dan bisa diamalkan. Bukan hanya hafal tapi juga diamalkan. Ya. Tapi sebelum kita membaca hadis yang telah beliau kumpulkan, coba kita ketahui bagaimana perjuangan beliau semasa hidupnya. Diriwayatkan ketika beliau kecil, beliau tidak seperti teman-temannya. Ya. Yang lain suka PS-an, yang lain suka unggulan, yang lain suka tekongan. Imam Nawawi itu yang suka baca Quran. Gak usah dipecut budal ngaji. Masya Allah. Mulai kecil seperti itu. Ngaji, ngaji. Seliane hatam GTA, ya, hatam segala macam, kaset-kaset hatam semua. Beliau sendiri yang hatam Al-Quran sampai beliau belum balik sudah menghafalkan 30 juz Al-Quran yang diturunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW. 30 juz belum balik, belum cukup jenggotnya, sudah hafal 30 juz. Terus demikian perjuangan beliau. Masa mudanya dihabiskan untuk ilmu. Sampai diriwayatkan ketika beliau curhat. Saya dulu pas ngantri pernah 2 tahun penuh tidak meletakkan punggung saya di atas tanah. Silo tok, keturunan Nabi silo. Ya, tidak pernah tidur. Untuk apa? Mencari ilmu, mengumpulkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Upayanya seperti ini. Terus sampai tua, sampai lali ibadah. Lupa ketika beliau karena sudah asyik terlena dengan nikmatnya ilmu. Tidak apa-apa sampai tidak mau ibadah, yang penting sibuk dengan ilmu. Jangan tidak mau nikah tapi alhamdulillah, tidak bisa disebutkan alhamdulillah. Jadi beliau seperti itu, saking asyiknya, dan beliau mati masih dalam keadaan muda. Umurnya cuma 40 sekian. 40 sekian beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan banyak kenangan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya hadis ini. Dan beliau terkenal keikhlasannya sampai suatu ketika beliau ini, ya setelah beliau wafat, karangannya kan dicetak oleh banyak toko buku. Suatu ketika terjadi mati lampu di perpustakaan mati lampu. Kok di pojokan nyepit ada cahaya terang, nyepit di pojokan. Padahal mati lampu. Ada orang itu penjaga perpustakaannya itu datang, dilihat apa ini? Dilihat diambil ternyata kitab. Dibuka kitab ternyata tulisannya karangan daripada Imam Nawawi. Menunjukkan bahwasanya saking ikhlasnya 40 tahun lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bukan karena yang lain, bukan karena biar kelihatan tenar, cerdas, pintar dan semacamnya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah semua ini isinya adalah keberkahan. Makanya kita masuk ke dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kenal apa tidak dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Insyaallah. Insyaallah kenal. Beliau adalah mertua daripada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Putrinya Hafsah dinikahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau termasuk orang yang sudah dikasih jaminan. Ya, kalau katanya orang sekarang paspor merah kemana-mana bisa, yaitu apa? Dijamin husnul khotimah semasa hayatnya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk adalah Asyara Mubasyirin bil Jannah, 10 orang yang terjamin husnul khotimah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudah dijamin, bukan malah seenaknya. Ibadahnya makin kencang. Sudah dijamin Anda masuk surga. Terus apa yang Anda lakukan? Tinggalkan sholat, tinggalkan zakat, bermain seenaknya enggak. Malah beliau sholatnya kenceng, zakatnya kenceng, cintanya kepada perhatiannya kepada umat Nabi Muhammad SAW kenceng. Ya. Dan juga beliau termasuk adalah pemimpin yang paling adil. Pemimpin yang paling adil. Pernah beliau, jadi Rasul itu punya sahabat namanya Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah al-Yamani ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membedakan mana yang munafik, mana yang mukmin. Munafik itu bertopeng dua, Pak. Di hadapan Nabi cinta, rebutan soft awal, tapi di belakangnya Muhammad diilok habis. Ya. Kepingin A, kepingin B, kepingin T, dihabiskan, tapi depannya soft awal berebut. Ya. Beliau bisa membedakan orang yang seperti itu. Suatu ketika Sayyidina Umar datang kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, anak mau tanya, anak termasuk munafik apa? Mukmin. Beliau sudah dijamin Anda masuk surga. Tapi tetap mengatakan, saya ini munafik apa bukan? Ya. Itulah orang mukmin. Orang mukmin itu selalu curiga dengan dirinya, selalu mengoreksi dirinya, bukan orang lain. Tidak menggurui orang lain, mengoreksi dirinya. Anda Amirul Mukminin, jangan bercanda. Anda orang yang sudah dijamin. Yang betul. Anda termasuk orang mukmin yang jujur, yang 100% murni. Terus apa kekurangan saya? Masih tanya, apa kekurangan saya? Isi nanti ngomong, karena kekurangannya ya, terpaksa beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, kekurangan Anda cuma satu, yaitu apa? Anda makan di satu piring dengan menggunakan 2 lauk. Sego, tahu, tempe, wis. Itu Anda kurang warok. Anda tomat, Anda serakah. Sego, tempe, wis. Itu Anda dibilang serakah. Jadi kurangi satu. Tempenya dibuang, apa tahu sih ditinggal. Dikatakan seperti itu saking adilnya. Sampai-sampai terjadi gempa di Madinah, gempa luar biasa, goncang gawat saat Madinah. Beliau keluar, ngambil tongkatnya, diketuk itu tanah, dikatakan, wahai bumi, kalau saya adil, kamu berhenti. Kalau saya tidak adil, hancurkan satu Madinah ini, saya siap berhenti. Karena keadilan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi yang isinya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dilihat dari niatnya. Yang dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinilai itu niatnya. Bukan jumlahnya, bukan bagusnya, tapi niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan orang akan mendapatkan ganjarannya dengan apa yang diniatkan, bukan berapa banyak yang dilakukan. Terkadang saya sama Anda sama-sama sholat duha. Saya 2 rakaat, Anda 12 rakaat. Tapi catatannya yang paling full punya saya. Kenapa? Karena niatnya. Amalnya sama rata, tapi niatnya lebih banyak sehingga dia bisa mengungguli amalnya yang lain. Kemudian faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, diberikan contoh. Contohnya satu amal beda niat. Apa? Kalau ada orang hijrah, ya, hijrah itu intiqal min daril kufur ila daril Islam. Dia berpindah di tempat yang kufur, tidak pernah ada adzan, tidak pernah ada maulid, tidak ada tahlilan.
tidak ada kebaikan di dalamnya sampai dia pindah ke kota yang lain. Kemudian itu semua karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka perginya dia itu diganjar dengan apa yang dia niati. Tapi kalau berangkatnya dia itu dikarenakan harta, kenapa Anda tidak mau di kampung sini? Pemasukannya gaji saya cuma sedikit. Di Jakarta kok petang juta sahulan, di Malang mau kasih petang juta sahulan. Karena nih bertahun-tahun tidak bisa dapat 4 juta satu bulan. Jakarta kok, oh bukan karena kepingin bisa ada majelis Rasulullah, ada ketemu taklim, ya karena 4 juta. Ya, dapatnya 4 juta. Tapi kalau 4 juta plus taklim dapat 2 bonus. Dan juga barang siapa yang perginya dikarenakan wanita, kenapa Anda pergi? Karena di sana ada yang saya incar, yang saya nanti-nanti. Maka perginya Anda diganjar cuma mendapatkan apa yang Anda inginkan, yaitu wanita. Dan Rasul menyebutkan 2 hal ini adalah karena 2 hal ini yang banyak menjegal umat Nabi untuk masuk ke surga. Apa itu? Dunia dan wanita. Banyak orang terjegal tidak bisa sampai kepada Allah karena dunia atau karena wanita. Maka berhati-hati. Maka itu mari kita perbaiki amal kita, karena Allah Ta'ala melihat kepada qulubikum. Innallaha yanzuru ila qulubikum wa la yanzuru ila ajsadikum. Allah melihat kepada hati kalian. Jadi yang diperbaiki, yang dihiasi adalah hati. Dan rubba qalilil amal katsaratul niyah, kadang amal sedikit tapi diperbanyak dikarenakan niatnya. Contohnya adalah orang. Ada 4 orang dicontohkan oleh Nabi. Yang pertama adalah orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta dan juga ilmu, sehingga dia mengelola hartanya menggunakan ilmunya dan dia beruntung. Hartanya dibuat bangun masjid, hartanya dibuat bangun pondok, hartanya dibuat mengadakan maulid dan semacamnya kebaikan. Maka dia selamat, maka dia beruntung dengan ilmunya yang bisa mengelola hartanya. Yang kedua adalah orang yang kumpul dengan orang ini, tapi ekonominya lemah, tidak bisa meniru apa yang ia tiru. Bodohnya apa? Niat, ya Allah, kalau saya bisa punya harta seperti ini, saya akan melakukan sama seperti yang dia lakukan. Akhirnya apa katanya? Fahuma bil ajri sawa. Keduanya di dalam pahala sama. Satunya yang tidak punya uang dapat pahalanya orang yang punya uang. Dua-duanya pahalanya sama. Dan kebalikannya, orang dikasih harta banyak tapi tidak diberikan ilmu, akhirnya dibuat foya-foya tidak tahu jalannya. Sehingga apa? Dia hancur, dia tenggelam, dia tersesat. Maka dia terjerumus dalam dosa. Kemudian ada orang yang kumpul dengan dia, cinta dengan dia, mengatakan, coba saya punya uang, saya suka akan mengerjakan seperti apa yang kerjakan, mabuk, main perempuan, judi dan semacamnya. Alhamdulillah. Maka keduanya di dalam dosa sama. Karena apa? Karena niatnya. Maka itu mari kita perbaiki niat supaya kita selamat dan kita beruntung. Kalau nggak banyak uang, banyaknya. Kalau nggak banyak amal, banyak niat. Pokoknya niat dibesarkan, insya Allah semua itu akan memenuhi daripada catatan amal baik kita. Amin. Allahumma amin. Semoga kita diberikan istiqomah untuk menjalani 40 sampai amin. Allahumma amin.